Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup sampai dengan detik ini. Maka sudah sepatutnya kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala larangan-larangannya. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masih menyambung kajian kita yang membahas seputar permasalahan pembagian harta warisan di dalam Islam. Kenapa ini penting kita bahas? Karena dia adalah termasuk hukum yang paling detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian juga perintah daripada Rasulullah SAW untuk mempelajari ilmu ini. Dalam hadisnya, ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas. Pelajarilah ilmu faraid, ilmu waris, dan ajarkanlah kepada yang lain. Fa'innaha nisful ilm. Sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Wahwa yunsa, dan ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Wahwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu tersebut adalah ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku. Sehingga dicabutnya sebuah ilmu boleh jadi yang pertama tidak ada orang yang mau belajar berkaitan dengan ilmu ini. Dan yang kedua, boleh jadi Allah mewafatkan orang yang faham berkaitan dengan ilmu ini. Sehingga kalau dua hal ini terjadi, seakan-akan ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau sebuah ilmu itu dicabut, sebuah ilmu itu sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Wa tazharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Apalagi kita bicara tentang masalah harta, yang mana Allah sendiri mensifati harta di dalam Al-Quran dengan fitnah, ujian. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Kita diuji. Ada kalanya ketika tidak ada harta, akur-akur antara abang beradik. Ketika sudah ada harta sedikit, sudah ribut antara satu dengan yang lainnya. Tidak saling sapa, tidak saling silaturahim, ya. Bahkan ada yang sampai adu fisik, dan na'udzubillah ada yang sampai tumpah darah. Sehingga jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu pada malam berbahagia ini, ya, kita coba mengkaji sebuah kasus yang mana kasus ini sering terjadi dalam masyarakat kita. Yang mana kasus ini juga terjadi silang pendapat di antara para ulama ataupun di antara para orang-orang yang faham berkaitan dengan ilmu ini. Dan permasalahan ini adalah ketika duluan meninggal ahli waris daripada pewaris. Contoh, ada kasus meninggal, katakanlah seorang suami istri ataupun sepasang suami istri menikah lalu memiliki 4 orang anak. Lalu misalkan
duluan meninggal anak pertama misalkan, yang mana anak pertama ini sudah berkeluarga dan ada keturunan. Beberapa tahun kemudian meninggal orang tuanya, katakanlah ayahnya meninggal dunia. Sehingga ketika meninggal ayahnya, tentu ada ahli waris adalah yang pertama istri daripada ayah. Ya. Jadi istri termasuk ahli waris. Kemudian almarhum memiliki 3 orang anak laki-laki misalkan, dan ada 1 orang cucu laki-laki dari anak laki-laki yang pertama yang sudah duluan meninggal dari orang tuanya. Sehingga ada yang mengatakan, apakah si cucu ini dapat harta warisan ataupun si cucu ini tidak dapat? Karena kenapa? Orang tuanya sudah duluan meninggal. Ataupun yang sering dikenal dengan istilah kasus patah titi, ya. Kasus patah titi, ya. Maknanya apa? Duluan meninggal ahli waris, baru meninggal si pewaris. Duluan meninggal anak daripada orang tua. Yang mana anak ini sudah berkeluarga dan dia ada keturunan lagi, ada cucu daripada, kalau kita lihat daripada kakeknya tadi. Nah, dalam hal ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tadi ada beberapa pendapat. Yang mana tadi ada berpendapat bahwasanya si cucu ini enggak dapat sama sekali. Karena kenapa? Dia terhalang dengan saudara ayahnya yang 3 orang masih hidup. Ya. Memang secara kaedah, ya, di mana di antara syarat-syarat mendapatkan hak waris adalah adanya hubungan ataupun hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si pewaris. Ya. Jadi itu adalah syarat-syarat kewarisan, adalah hidupnya ahli waris ketika meninggalnya si pewaris. Maka dalam konteks ini, jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kasus ini tentu ahli waris yang hidup hanya 3 orang tadi. Ya. Dari 4 orang anak, kebetulan anak pertama sudah duluan meninggal, tinggal 3 orang. Ya. Tapi yang 1 yang meninggal ini dia punya keturunan juga. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang secara teori, ya, secara dasarnya si cucu tadi terhalang dengan saudara kandung ayahnya ataupun dengan pamannya. Kalau kita lihat posisinya dari anak dari si cucu ini, itu adalah paman. Tapi kalau kita lihat dari derajat dari ayahnya, itu adalah saudara ayahnya. Ya. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita mengatakan bahwasanya secara kaedah memang dia terhalang, si cucu ini terhalang, ya, dengan saudara ayahnya ataupun anak-anak almarhum ini, ya. Ketika meninggal kakeknya, berarti almarhum meninggalkan 3 orang anak laki-laki dan ada cucu laki-laki dari anak laki-laki yang pertama yang sudah duluan meninggal. Maka ini kita lihat dari mana kita lihat almarhumnya ini dari mana, ya. Ya, maka lebih mudahnya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengatakan ahli waris, kita lihat dari siapa yang meninggal. Oh, kalau ini yang meninggal, almarhum meninggal dunia, berarti dalam kasus tadi dia punya 3 orang anak dan ada 1 cucu dari anak pertama yang sudah duluan meninggal darinya. Sehingga tadi secara dasarnya, konsep dasarnya, si cucu ini dia memang tidak dapat. Karena kenapa? Dia terhalang dengan saudara ayahnya ataupun dengan pamannya. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun perlu juga kita ketahui di dalam surat An-Nisa ayat ke-8. Jadi yang sebelumnya An-Nisa ayat ke-7, Allah menjelaskan tentang bagian ahli waris secara umum, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa, sedikit atau banyak itulah bagian yang telah Allah tetapkan. Dan setelah Allah menyebutkan bagian ahli waris secara umum
dalam surat An-Nisa ayat ke-8, ayat selanjutnya itu disebutkan apa? Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jadi ketika pembagian harta warisan itu ada kerabat, ada fakir miskin, anak yatim dari pihak keluarga, farzuquhum min, maka berikanlah bagian untuk mereka. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata kepada mereka dengan perkataan yang baik. Jadi enggak boleh juga kita mengatakan kepada si cucu tadi, kamu enggak dapat lagi, sudah patah titi. Karena kenapa? Orang tua kamu sudah duluan meninggal. Jadi tabikah laginya. Enggak boleh kita mengatakan seperti itu. Itu bisa melukai hati anak yatim. Ya. Jadi dalam ayat tadi disuruh kita mengatakan wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Siapa yang perintah suruh berkata dengan perkataan yang baik? Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah tegaskan tadi dalam surat An-Nisa ayat ke-8. Ya. Jadi seorang pamannya ini dia harus berkata baik kepada ponakannya tadi yang sudah duluan meninggal ayahnya. Ya. Dan juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam An-Nisa ayat ke-8 tadi disebutkan apa? Ketika pembagian harta warisan, ada kerabat, ada fakir miskin, ada yatim. Farzuquhum min, kasih juga buat mereka. Nah, walaupun ayat ini dia sifatnya umum, tidak menjelaskan berapa porsi kalau kita kasih. Nah, kalau kita mau kasih berapa? Apakah porsi ayahnya yang dianggap kalau hidup ayahnya, ataupun dianggap porsi wasiat maksimal 1/3, ataupun dia mutlak suka-suka hati dia, ataupun dia menggantikan posisi ayahnya yang sudah duluan meninggal. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam Al-Qur'an itu dalilnya bersifat umum, tidak dijelaskan secara terperinci, maka di sana timbullah kekosongan hukum. Tentu di dalam hal ini diisi oleh para mujtahid, ya. Ijtihad mereka. Bagaimana ini? Apakah tidak diberikan sama sekali untuk cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya? Rupanya tidak. Dalam Al-Quran Allah katakan suruh kasih juga. Tapi berapa porsi kasih ini? Ya. Maka ini ada timbul permasalahan ijtihadi sesuai dengan kemaslahatan. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwasanya di Timur Tengah, ya, itu ada namanya wasiat wajibah, ya. Jadi wasiat wajibah ini itu hukum yang diadopsi ataupun hukum yang diterapkan di Timur Tengah, di Mesir, ya. Bahkan dalam kitab undang-undang tentang hukum warisan di Mesir itu nomor 71 tahun 46. Jadi tahun 46 kita baru merdeka, ya, 45. Di sana udah membahas masalah warisan ini, ya. Jadi dijelaskan tentang masalah wasiat wajibah. Apa itu wasiat wajibah? Itu wasiat yang wajib diberikan, ya, secara, ataupun wasiat adalah tindakan. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa ataupun hakim, ya, untuk memaksa atau memberikan putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia. Jadi ini adalah wajib secara aturan negara yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Ya. Jadi tindakan yang dilakukan oleh penguasa ataupun hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dan dalam keadaan tertentu. Jadi ini istilah wasiat wajibah. Walaupun almarhum dulu enggak pernah berwasiat, tapi dalam hal ini dalam
ataupun melaksanakan ataupun menerjemahkan An-Nisa ayat ke-8 tadi, farzuquhum min, ya, ju'sid, kasih juga. Tapi kadarnya ini, ya, maka di dalam undang-undang itu di Timur Tengah, di Mesir, ya, undang-undang di tahun 46 itu disebutkan pemberian wasiat ini adalah sifatnya wajib secara aturan negara, ya. Jadi wajib secara aturan negara, ya, yang diberikan kepada ahli waris tertentu, baik itu cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya ataupun diberikan kepada anak angkat. Nah, maka dalam hal ini anak angkat juga dia bisa mendapatkan wasiat wajibah, ya. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika diberikan wasiat ini bagaimana cara memberikannya? Maka dalam hal ini yang pertama ditentukan kalau orang tuanya itu hidup berapa porsinya. Oh, kalau melebihi daripada sepertiga, maka secara undang-undang itu tidak boleh diambil semuanya. Diambil maksimal wasiat, yaitu 1/3. Jadi maksimal wasiat itu adalah 1/3 dari total harta yang ditinggalkan. Jadi kalau misalkan ada harta 100 juta harta peninggalan almarhum, maka wasiat wajibah ini hanya boleh dilaksanakan maksimal 1/3. Berarti berapa? Sekitar 33 juta. 333 ribu misalnya. Ya, itu batasan maksimal wasiat wajibah. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan apa-apa yang berlaku masa dalam undang-undang, ya, untuk memberikan hak juga kepada cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya, karena dianggap ini juga ada pertalian nasab, ada hubungan darah, ya. Dan apa yang dilakukan di Timur Tengah itu rupanya diadopsi juga di tempat kita. Dan sebelumnya juga bukan hanya di Indonesia yang menerapkan adanya pemberian wasiat wajib, ataupun kalau di Indonesia kita ada namanya ahli waris pengganti, ya. Bahkan di beberapa negara yang lain, ya, termasuk di wilayah Pakistan, ya, itu di dalam undang-undang mereka, dalam The Muslim Family Law Ordinance tahun 1961, ini juga ada menerapkan demikian, ya. Jadi juga ini melihat kemaslahatan, ya. Jangan sampai si cucu yang sudah duluan meninggal orang tuanya ini tidak diperdulikan, tidak diberikan haknya, ya. Karena secara nurani kita, misalkan kalau misalkan orang tua kita sudah duluan meninggal, lalu masih hidup paman-paman kita, yang meninggal kakek, tentu yang dapat harta warisan semua paman ini diambil semua, ya. Lalu untuk hak cucunya ini tidak diberikan. Kenapa? Hai roh kapatah diti, pasti kita merasa nggak enak, semacam sudah putus saudara, ya. Semacam udah nggak ada saudara lagi, ya, udah putus titi, ya. Apalagi nanti kalau ada acara di rumah pamannya, udah malas pergi, malas pergi. Kenapa? Kau putus titi, ya. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, coba kita rasakan kalau ini terjadi pada diri kita. Pada saat posisi misalkan orang tua kita sudah duluan meninggal daripada kakek misalkan, ya. Lalu meninggal kakek, lalu kita dikatakan rohana ha'li kapatah diti, ya. Mungkin ada rasa bagaimana, ya. Jadi karena banyak juga kasus ketika sudah duluan meninggal orang tuanya, lalu mengatakan hai rohana ha'li kapatah diti. Ini enggak ada, ini pendapat ulama nih misalkan. Enggak boleh juga seperti itu kita. Karena dalam Al-Quran saja disuruh kasih.
Bahkan tidak hanya itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara hukum adat kita, ketika pembagian harta warisan yang melibatkan di sana ada pihak gampung misalkan, ada tengku imum, ada pak kecil dan lain sebagainya, tuhapet dan sebagainya, ketika mediasi masalah warisan, maka di sana juga ada hak dalam hukum adat kita. Maka pernah kita dengar nah hak dengar ya. Ada hak dia dengar. Bahkan nah hak raheng loh. Bak duduk mana? Dia duduk aja dalam majelis itu, tapi dia dapat hak juga. Nah, ini untuk itu saja dapat, apalagi ini untuk yang ada hubungan darah, hubungan nasab, cucu langsung daripada almarhum misalkan. Ya. Masa kita tidak berikan sama sekali? Ya. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, farzuquhum min, kasih juga. Ya. Tapi porsinya bagaimana? Ya, porsinya tadi karena tidak ditentukan di dalam Al-Qur'an, tidak ditentukan dalam hadis Rasulullah SAW, maka ini tergantung permasalahan ijtihad. Oh, kalau di antara ahli warisnya misalkan sepakat, ya, antara anak daripada almarhum dengan cucu daripada almarhum yang sudah duluan meninggal orang tuanya, mereka sepakat, yang penting dia baik garu-garu. Kita nggak usah ribut-ribut. Nih hak untuk cucu nih yang sudah duluan meninggal orang tua kita kasih juga. Ya. Yang penting baik garu-garu. Nah, apakah boleh demikian? Boleh. Ya. Farzuquhum min, itu juga termasuk dalam menerjemahkan kalimat itu. Ya. Farzuquhum min. Nah, tetapi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau ini tidak bisa diselesaikan secara musyawarah, tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara mufakat, ya, apalagi ini sudah sampai dibawa ke pengadilan agama ataupun ke mahkamah syariah, maka dalam hal ini tentu kalau di mahkamah syariah kita itu ada undang-undangnya tersendiri, yang mana undang-undang ini juga hasil ijtihad daripada ulama. Ya. Jadi kompilasi hukum Islam itu bukan produk, kita katakanlah ini produk negara, ini tidak sesuai dengan syariah, bukan. Bahkan hampir 80% itu di kompilasi hukum Islam itu sama dengan hukum syariat kita. Ya. Sama, walaupun nanti ada 1-2 yang terjadi perbedaan. Dan itu juga dilihat dari segi maslahah. Contoh misalkan, apakah anak perempuan bisa menghalangi wali misalkan? Nah, ini juga kadang-kadang di pengadilan ataupun di mahkamah syariah itu bisa anak perempuan dia bisa menghalangi wali. Kapan itu? Ya, dengan melihat maslahah. Boleh jadi walinya ini tidak pernah tanggung jawab. Boleh jadi walinya ini semasa hidup orang tua nggak pernah silaturahim. Waktu meninggal katru. Waktu sudah meninggal sudah sampai dia. Lun wali itu hak lun wali. Maka dalam hal ini kalau terjadi permasalahan, ya, apalagi dibawa ke mahkamah, maka ini bisa ditetapkan bahwasanya anak perempuan ini juga menghalangi wali. Karena ini sebenarnya bukan semata-mata pendapat hasil produk kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam juga hasil produk ulama kita dulu. Yang mana permasalahan seorang anak perempuan bisa menghalangi wali, ini juga di kalangan para sahabat sudah terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Ya. Di mana dalam memaknai kalimat walad, ya. In kana lahu walad, jikalau almarhum ada anak, apakah walad ini dia diterjemahkan sebagai keturunan laki-laki saja, ataupun walad ini juga termasuk laki-laki dan perempuan? Walaupun pendapat jumhur ulama mengatakan walad ini adalah dia hanya khusus kepada laki-laki saja. Tetapi ada pendapat daripada Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya walad ini juga termasuk anak perempuan. Sehingga pendapat Ibnu Abbas bahwasanya anak perempuan juga bisa menghalangi walinya. Nah, maka dengan melihat kemaslahatan nanti, ya, kalau terjadi permasalahan, kalau terjadi ribut, kalau terjadi sengketa, sehingga hakim boleh jadi dia mengambil pendapat yang lemah tadi, ya, yang bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dengan melihat kemaslahatan. Ya. Sehingga ada sebuah kaidah dalam fikih itu apa disebutkan, Pak? Tasarruful imam 'ala ar-ra'iyah
manutum bil maslahah. Jadi tindakan seorang imam, seorang hakim, seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berdasarkan pertimbangan maslahah. Ini mana maslahahnya? Karena kalau kita hitung-hitung misalkan antara hak wali dengan istri yang ditinggalkan oleh almarhum misalkan, ini lebih banyak hak wali. Ya. Contoh misalkan kasus seorang meninggal dunia, lalu meninggalkan seorang istri, satu orang anak perempuan dan ada wali, ada saudara kandung daripada almarhum yang laki-laki. Sehingga untuk istri dia dapat porsi 1/8. Karena kenapa? Almarhum ada keturunan. Anak perempuan satu orang dapat porsi 1/2 berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Sedangkan sisa untuk wali. Maka kalau kita lihat ada 1/8, ada setengah, itu bagian yang ada. Berarti 8 sebagai pembaginya. Ya, ataupun disebut dalam masalah warisan ini asal masalah. Asal masalah ini ada sebagai pembaginya. Sehingga 8 bagi 1/8, 8 bagi 8, istri dapat 1 bagian. 8 bagi 1/2, berarti sama dengan 8 bagi 2, anak perempuan dapat 4 bagian. Istri dapat 1 bagian, anak perempuan dapat 4 bagian, sisa untuk wali. Jadi, dari 8 tadi sudah diambil 5 ya. 1 untuk istri, 4 untuk anak perempuan. Wali 3 bagian. Maka siapa lebih banyak? Istri dengan wali. Lebih hak wali. Ya. Maka dalam hal ini seorang wali juga ikut tanggungjawab terhadap anak yatim yang ditinggalkan oleh almarhum ini. Ya. Maka ini juga dengan melihat kemaslahatan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagaimana kita pernah menyebutkan di awal, sebenarnya ketika kita bicara tentang masalah warisan, itu pada hakikatnya kita sedang berbicara tentang masalah nikmat. Jadi jangan sampai kita bergaduh, jangan sampai kita terjadi sengketa dan lain sebagainya. Ya, wajar-wajar saja kalau hak kita ini dizolimi, kita cari keadilan. Itu sah-sah saja. Dengan apa? Kita tempuh dengan cara mediasi misalkan. Ya. Dengan melibatkan pihak ketiga, coba rembuk mediasi. Oh, kalau tidak berhasil tahap mediasi, baru nanti kemudian di tahap mahkamah misalkan, ataupun di pengadilan syariah, ataupun pengadilan agama, mahkamah syariah. Dan di mahkamah syariah juga tahapnya juga yang pertama mediasi. Jadi dipanggil pihak-pihak yang terjadi permasalahan tadi, dilakukan mediasi lah. Nah, kalau tidak selesai dengan tahap mediasi, baru ini tahap persidangan. Maka yang kuat buktinya itu akan menjadi, ataupun yang kuat secara pembuktiannya, maka itu yang akan yang menang. Nah, boleh jadi jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam mengumpulkan bukti ini, itu kadang-kadang ada orang yang melakukan manipulasi. Ya, manipulasi. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW ataupun ada 2 orang yang berselisih di hadapan Rasulullah SAW. Ya, ada 2 orang ini ribut di hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, ya, bahwasanya innakum takhtasimuna ilayya. Ya. Kalian menyerahkan persengketaan kalian ini kepadaku, kata Rasulullah. Ya. Wa la'alla ba'dukum alhana bi hujjatihi min ba'd. Dan boleh jadi, ya, kata Rasulullah, bisa jadi sebagian daripada kalian lihai dalam berargumen, lihai dalam mencari bukti-bukti, apakah dengan cara dikelabui dan lain sebagainya. Pintar dia, semua bukti ada, pintar dalam berbicara. Ya. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi. Lalu kemudian Rasulullah SAW kan menetapkan sesuai dengan dari keterangan yang didengar. Maka Rasulullah SAW, lalu aku tetapkan baginya sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah hak orang lain.
Jadi kalau Rasulullah SAW menetapkan sesuatu berdasarkan keterangannya, yang mana itu di sana ada hak saudaranya, ya, maka pada hakikatnya ketika itu aku telah menetapkan bagian sepotong api neraka baginya. Ya, jadi karena kita sampaikan bahwasanya apa? Ketika seseorang memakan hak saudaranya, itu sama dengan dia memakan bara api di dalam perutnya. Ya. Apalagi tadi dengan cara mengelabui, ya, mencari bukti-bukti palsu dan lain sebagainya, maka itu sama dengan dia telah memakan bara api di dalam perutnya. Maka oleh karena itu hendaklah jangan sampai dia mengambil hak orang lain, dan ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahihnya. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu berbicara tentang masalah warisan ini, sebagaimana kita sebutkan, bahwasanya kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak-hak ahli waris yang lain. Apalagi kalau di sana ada hak anak-anak yatim, ya, anak-anak yatim. Maka ketika dia memakan harta anak yatim, maka dia telah makan bara api dalam perutnya. Tidak hanya sampai di situ. Ayat Al-Quran menambahkan lagi, wasayaslauna sa'ira, dan kelak di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maka ini hati-hati sekali jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bicara tentang masalah kita memakan hak orang lain, ini bicara tentang masalah kezaliman. Karena tanpa kita sadari bahwasanya dalam sengketa warisan ini banyak kezaliman-kezaliman yang telah dilakukan tanpa dia sadari. Boleh jadi dia memakan hak orang lain. Boleh jadi dia memutuskan tali silaturahim terhadap orang lain. Boleh jadi dia telah menyakiti hati orang tuanya sendiri, walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Orang tua yang bersusah payah mencari harta, ya, untuk kebahagiaan anak-anaknya, lalu bukan kebahagiaan yang didapat. Ketika meninggal orang tuanya, bahkan ini jadi pergaduhan, jadi fitnah, jadi ribut satu dengan yang lainnya. Sehingga jemaah yang muliakan oleh Allah SWT, ini patut kita waspadai, patut kita hati-hati berkaitan dengan permasalahan harta ini. Dan permasalahan sengketa harta ini tidak hanya ini yang bergaduh, yang ribut orang-orang kaya saja. Bahkan orang yang sedikit harta pun kadang-kadang ribut juga. Dan tidak hanya itu, bukan hanya orang-orang yang biasa saja, tapi orang yang berpendidikan tinggi juga ribut juga masalah harta ini. Maka ini yang perlu kita waspadai bersama, bahwasanya sebagaimana Allah sebutkan, yang namanya harta itu adalah fitnah, dan mudah-mudahan kita bisa terhindar daripada fitnah harta ini, dan insyaallah harta yang kita miliki ini pun, ya, mampu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan harta yang kita miliki hari ini tentu menjadi asbab, ya, dengan kita banyak-banyak bersedekah, ya, banyak-banyak kita berinfak jalan Allah, jadi asbab dengan harta itu akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saja jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kajian pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa menjadi iktibar dan menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya jangan sampai kita memakan hak orang lain, apalagi di sana ada hak anak yatim. Dan juga mudah-mudahan sebagaimana kita sampaikan tadi, harta yang kita miliki ini semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dari mana kita dapatkan harta itu, dan ke mana kita belanjakan dan habiskan harta itu. Mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari akhir nanti. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum warisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.